Polres Lombok Barat kembali melaksanakan gelar perkara kasus kematian Brigadir Esko. Pada pelaksanaannya, sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka baru pada kasus kematian sang Brigadir Esko. Dari informasi yang dihimpun, tersangka baru ini merupakan ayah dan ibu Brigadir Rizka beserta adiknya. Keempat tersangka baru ini sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian Polres Lombok Barat dari pagi hari hingga sekira pukul 19 WITA. Akan di 4 orang ya Pak? Yang jumlahnya aja Pak, jumlahnya 4 orang aja. Habis maghrib kita sampai. Aduh. Dok, hit. Kalau lu balas. Satu jam lagi. Nanti dikira ada yang menentang soalnya. Footage saja untuk footage-nya. Para legal nih ke Jang Heru. Sampai saat ini melebihi dari kami untuk memantau dan mengawal kasus ini. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena adanya penetapan tersangka baru yang melibatkan keluarga dari istrinya. Tapi dalam hal ini masih belum merasa puas karena adanya oknum mungkinnya yang disebut-sebut oleh saksi yang menjadi tersangka. Artinya Pelungguh menduga ada potensi tersangka baru ya artinya ya? Ya begitu, karena sering-seringnya disebut oleh saksi-saksi yang menjadi tersangka. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum kepolisian. dari kepolisian. Siap. Terus kemudian ini kan sudah jadi tersangka ini. Dari keluarga sendiri langkah berikutnya mungkin apakah dari mungkin apa nih update terbaru mungkin yang disampaikan informasinya bahkan ada dari Bareskrim akan turun gitu atau seperti apa? Informasi sih tadi dari kepolisian dari Polsek Jonggat akan adanya kunjungan dari Mabes ya terkait kasus ini. Jadi makanya hari ini kita temui kuasa hukum kami agar bagaimana tindak lanjut menemui tim yang dari Mabes besok. Pak Samson sendiri menyangka nggak ini 4 orang tersangka ini akan jadi tersangka gitu, seperti apa? Kalau itu Karena kan masih keluarga gitu ya, keluarga. ya kayaknya sih mungkin di situ hanya terlibat tahu akan terjadinya pembunuhan. Itu menyangka apa tidak mereka? Ya, tidak disangka-sangka ada keterlibatan orang-orang ini. Karena kita tahu hubungan dengan almarhum korban waktu itu dari sebelum kejadian ini cukup baik. Jadi kaget juga ada keterlibatan mereka. Kalau harapan kepada kepolisian dengan penetapan 4 orang tersangka ini seperti apa? Nah, kalau memang benar-benar tersangka, ya harapan kami pelaku atau tersangka ini dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengenai tentang ada penetapan baru yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat hari ini yang sudah kami terima SPDP-nya dari kemarin, kami secara tim kuasa hukum juga mengapresiasi
langkah yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat hingga ada tersangka baru yang ditetapkan hari ini. Dan kemudian apresiasi juga kepada teman-teman netizen yang selama ini begitu tidak memandang waktu dan tidak memandang lelah dalam menyuarakan tentang keadilan kepada almarhum. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, apa yang akan kami lakukan itu nanti kami tetap akan mendengar apa sih keinginan lalu kemudian harapan-harapan dari pemberi kuasa, yaitu beliau sebagai orang tua, tentang kalaupun memang penetapan hari ini masih belum cukup sebagai pengobat hatinya beliau dan keluarga dengan mencurigai ada keterlibatan dari oknum-oknum pihak kepolisian yang sering diucapkan oleh saksi-saksi yang hari ini menjadi tersangka, maka kami akan lakukan langkah-langkah berikutnya. Mungkin nanti dorongan-dorongan ini penting juga kami akan sampaikan kepada terutama tim Mabes Polri yang besok pagi akan berkunjung ke rumahnya beliau. Kalau pasal penetapan hari ini ada 338, lalu kemudian ada pasal 56 yang itu peran mereka dalam posisi membantu, kan? Turut membantu. Nah, bagaimana peran-peran mereka ini nanti bisa kita bisa tahu secara pasti, maka kami harapkan untuk ada rekonstruksi lagi. Yang kedua, ini nanti untuk menjawab pertanyaan dari kami, lalu kemudian pertanyaan publik tentang peran-peran dari 4 orang ini bisa ketahuan. Apakah mereka membantu dalam hal memindahkan atau membantu dalam hal menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami jelaskan. Kalau secara peran, secara detail dan rincinya hanya pihak kepolisian yang bisa memberikan. Kalau sumpah ini sih kami bukan nggak percaya ya terkait dengan sumpah. Hanya saja kalau selama ini yang kami temui tersangka, terdakwa itu kalau sudah bersumpah seolah-olah kami tidak akan bisa dipercaya. Keterangannya itu bisa tidak dianggap benar. Kalau kaitan dengan sumpah kan. Kalau kemudian kalaupun mereka bersumpah dan menyatakan diri tidak ikut dalam hal membunuh, maka ada peran lain yang dilakukan. Yang turut membantu tadi. Ya, turut membantu ya, mungkin seperti ya memindahkan lalu kemudian menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Kalau kami secara profesi ya, secara aturan bahwa kami sebagai tim kuasa kan berdiri di atas kepentingan pemberi kuasa. Kemudian nanti pemberi kuasa memberikan kami tugas yang menurut pemberi kuasa itu belum sampai tuntas, maka akan kami lakukan langkah-langkah. Sama kalau untuk melakukan baik itu dengan melakukan pelaporan, lalu kemudian menelusuri dan membantu pihak kepolisian untuk mengungkap siapa lagi, maka itu akan kami lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.